Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an telah berfirman kepada kita, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak mengutus kamu Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi alam semesta. Begitulah firman Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma arsalnaka illa rahmatan alamin memberikan penegasan pada kita bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ketika menghadirkan Islam di tengah-tengah kehidupan kita, Islam diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada lain maksud dan tujuannya kecuali untuk menghadirkan kemaslahatan bagi alam semesta. Rahmatan alamin bukan hanya rahmat bagi manusia, tetapi juga rahmat bagi hewan, rahmat bagi tumbuhan, rahmat bagi seluruh alam semesta. Itulah makna rahmatan alamin yang disebutkan di dalam surat Al-Anbiya ayat 107. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, makna rahmatan alamin di dalam ayat ini sungguh mendalam jika kita mencermati apa yang dijelaskan oleh para mufassir. Yang pertama, makna rahmatan lil alamin itu diungkapkan dengan dua frase, dua kata yang singkat tetapi luar biasa maknanya. Mereka katakan makna rahmatan alamin itu yang pertama adalah jalban lil manafi' awil masalih, yaitu menghadirkan manfaat dan kemaslahatan. Bagi siapa? Bagi alam semesta. Bagi siapa? Bagi kita manusia dan juga hewan, alam dan yang lain. Itulah makna rahmatan alamin. Bukan hanya itu, karena makna yang kedua dari rahmatan alamin adalah daf'an anil mafasid, yaitu mencegah timbulnya kemafsadatan, mencegah potensi, mencegah kemungkinan munculnya kemafsadatan yang akan menimpa alam, menimpa kita, menimpa hewan, menimpa makhluk yang lain. Itulah makna rahmatan alamin. Oleh karena itu, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan penegasan dalam surat Al-Anbiya ayat 108 ini, maka makna rahmatan alamin itu yaitu terwujudnya, terciptanya kemaslahatan dan tertolaknya kemafsadatan. Itu benar-benar merupakan tujuan bagaimana syariat Islam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kerahmatan bagi alam dalam dua konteks, yaitu hadirnya kemaslahatan atau kemanfaatan serta tertolaknya kemafsadatan, itu tidak akan bisa diwujudkan jika Islam tidak diterapkan. Ketika Islam masih ada dalam diri individu, ketika Islam masih ada dalam diri pribadi-pribadi, maka tidak akan mungkin Islam menghadirkan kerahmatan bagi alam, Islam menghadirkan kerahmatan bagi hewan. Tidak. Islam harus hadir dalam satu sistem. Karena itu, tidak mungkin Islam bisa menghadirkan kemaslahatan dan bisa mencegah kemafsadatan kalau Islam tidak diterapkan sebagai sebuah sistem. Islam harus diterapkan, diamalkan dalam praktek kehidupan kita secara utuh. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 208. Di sana Allah dengan tegas mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu," wahai orang-orang yang beriman, "udkhulu," masuklah kalian, "fis-silmi," di dalam Islam kafah, secara utuh, secara menyeluruh. Akidah kita, ibadah kita, muamalah kita, munakahat kita, semuanya termasuk urusan pemerintahan, ekonomi, sosial, budaya, semuanya harus bersumber, harus mengamalkan, menerapkan syariat Islam secara kafah. Itulah makna yang dimaksud oleh Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 208 tadi. Ya ayyuhalladzina amanu, udkhulu, masuklah kalian, fis-silmi kafah. Dengan kita masuk di dalam Islam secara kafah, itulah maka Islam yang akan menghadirkan kerahmatan bagi alam, Islam yang bisa mencegah kemafsadatan terhadap alam termasuk kita, itu akan bisa diwujudkan, akan bisa dihadirkan di tengah-tengah kehidupan kita. Karena itu kemudian Allah mengingatkan,
wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Dan janganlah kalian mengikuti langkah syaitan. Maknanya apa? Ketika orang itu tidak mau mengambil Islam secara kafah, maknanya mereka berarti telah mengikuti jalan setan. Dan kalau mereka mengikuti jalan setan, maka mustahil mereka akan bisa meraih Islam dengan kafah. Dan karena itu mustahil mereka akan bisa mewujudkan makna diturunkannya Islam, dihadirkannya Islam untuk menghadirkan kerahmatan bagi alam tadi, mustahil. Oleh karena itu kemudian Allah menegaskan di akhir ayat itu dengan mengatakan, innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu. Oleh karena itu, para pemirsa yang dimuliakan Allah, impian untuk hadirnya Islam menjadi rahmat bagi alam tidak akan mungkin bisa diwujudkan tanpa Islam diterapkan secara kafah. Islam bukan diterapkan sepotong-sepotong. Islam bukan diterapkan dalam aspek tertentu, tetapi seluruh aspek kehidupan kita. Itulah satu-satunya jaminan yang akan menjamin bagaimana hikmah diterapkannya Islam secara kafah tadi, yaitu datangnya manfaat atau kemaslahatan bagi kehidupan kita, datangnya manfaat dan kemaslahatan bagi alam semesta, dan kemudian tercegahnya, tertolaknya kemudaratan bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.